Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini dalam siaran dakwah yang disiarkan oleh Persis TV. Insya Allah pada kesempatan sekarang saya akan membahas tentang tema tidur siang hari di bulan Ramadan. Saya yakin pemirsa Persis TV sudah pernah mendengar tentang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan tidur siang hari di bulan Ramadan. Tapi sebelum menginjak menerangkan masalah tentang hadis-hadis yang tadi, kita sebagai hamba Allah harus mengetahui dulu bahwa yang namanya tidur itu merupakan salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat An-Naba ayat 9 yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ahli tafsir yang bernama Sayyid At-Tantawi di dalam kitab tafsirnya Al-Wasit, beliau menerangkan kata subata itu merupakan bentuk masdar dari kata asabtu yang mananya al-qat'u, yaitu memotong. Ada istilah yuqalu sabata fulanun say'a sabtan, yaitu idza qata'aha, apabila memotongnya. Wasabata fulanun sya'rohu, dan si fulan memotong rambutnya. Idza halaqahu wa ajalahu, apabila si fulan mencukur atau menghilangkan rambut tersebut. Kata beliau, wa yasihu an yakuna qauluhu subata minasabti, maka benar atau sahih firman Allah subata itu keadaannya dari kata asabtu dengan makna ar-rohatu was-sukunu, yaitu yang artinya istirahat dan juga rileks. Dan juga dikatakan dalam bahasa Arab yuqalu sabata fulanun yasbutu, yang artinya ida istaroha ba'da ta'atwi, yaitu istirahat setelah merasa kelelahan. Maka kata Sayyid Tantawi, subata itu qat'an lil harokati, yaitu memotong aktivitas manusia. Litahsula lakum lirahati allati la tasta'inu muwasilatal amali ila ba'daha, yaitu supaya kalian bisa mendapatkan istirahat yang mana kalian tidak akan bisa meneruskan amal tersebut kecuali setelah istirahat. Nah, ini menunjukkan Quran surat An-Naba ayat 9 bahwa tidur itu merupakan kenikmatan dari Allah, yang mana kita sebagai hambanya itu diperintah selalu bersyukur atas nikmat tersebut, yang mana kita juga sudah tahu yang namanya syukur itu adalah memanfaatkan nikmat dari Allah atau menggunakannya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kita sebagai orang yang beriman, ketika akan tidur, Nabi memberikan arahan kita berdoa. Malah di antara hampir semua doa-doa mau tidur itu menunjukkan penyerahan diri kepada Allah. Seperti kita berdoa yang pendek, Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau dengan doa yang lain, Bismika Robbi wadotu janbi, dan seterusnya. Atau doa yang lain, Aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika, dan seterusnya. Itu menunjukkan ketika mau tidur saja kita sudah ada penyerahan hati kepada Allah yang disebut dengan ibadatul qalbi, yaitu ibadah hati, supaya kita menunjukkan
bahwa kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Kita bisa istirahat dari kelelahan, maka ketika kita sudah istirahat, badan merasa enak, dipakai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, pemirsa Persis TV, bahwa yang namanya tidur itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Wabtigaukum min fadlihi, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Nah, kita lihat penjelasan salah satu ulama tafsir juga yang bernama Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan, wa minal ayati, yakni di antara tanda-tanda kekuasaannya, ma ja'alallahu min sifatin naumi fil laili wan nahari. Allah menjadikan tidur di malam dan di siang hari, fihi tahsulur rohatu wa sukunul harokati, yang dengan tidur itu tubuh dapat beristirahat. Nah, ini termasuk kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sebagai manusia bisa membayangkan bagaimana kita penatnya melakukan aktivitas tapi tanpa ada yang namanya tidur. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan tersebut. Selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir, wa dihabul kalali wa ta'abi, kelelahan serta kepenatan itu akan dapat lenyap atau hilang karena dengan tidur tersebut. Wa ja'ala lakumul intisara wa sa'ya fil asbabi wal asfar, dan dia memberikan waktu kalian terbangun di siang hari sebagai sarana untuk berusaha, dan bepergian pin nahari wahada di dunaumi, untuk mencari sebagian dari karunia-Nya, dan ini merupakan lawan dari kata tidur. Nah, ini diantaranya tidur merupakan salah satu kenikmatan dari Allah yang kita dilarang untuk kufur terhadap kenikmatan tersebut. Karena masih banyak ada orang tidur ketika badan sudah segar, bukan dipakai ketaatan, justru dipakai untuk kemaksiatan. Tapi masih banyak di antara manusia yang menganggap tidur bukan kenikmatan. Karena dalam pikiran manusia, justru yang namanya kenikmatan itu berupa materi, uang, harta, dan yang lainnya. Nah, tidur tidak dianggap. Maka sebagai bukti yang menguatkan tidur sebagai kenikmatan dari Allah, kita sebagai orang yang beriman itu dianjurkan. Ketika beres tidur, kita bangun, kita diajarkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, doa bangun tidur diawali dengan kalimat tahmid. Ini menunjukkan tidur itu merupakan kenikmatan yang harus kita kembalikan kepada Allah, yaitu membalasnya dengan ketaatan kepadanya. Nah, pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur siang hari itu dikenal dengan istilah yaitu qailullah. Di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah dicantumkan penjelasan Imam Al-Aini juga Imam Al-Munawi. Kata Imam Al-Aini, al-qailulatu maknaha an-naumu bid-dhahirah. Kata Imam Al-Aini, qailulah maknanya adalah tidur di tengah siang. Kita menyebut tidur siang hari. Nabi juga pernah ketika bertamu tidur siang hari, malah ketika Nabi perang, Nabi istirahat, dalam disebutnya yaitu al-qailullah atau akillah, Nabi tidur siang. Sampai ketika terbangun ada pedang yang terhunus oleh orang Arab Baduy mengancam Nabi. Sampai mengatakan, siapa yang akan menghalangimu? Nabi menjawab, Allahu, Allahu, Allahu. Itu diantaranya. Sedangkan Imam Al-Munawi mengatakan, al-qailulatu, qailulah adalah an-naumu waston nahari inda zawali.
Qailula adalah tidur di tengah siang ketika zawal. Zawal itu ketika matahari tergelincir gitu. Wa ma qarabahu min qabli au ba'du. Mendekati waktu zawal atau bisa sesudahnya. Nah, itu menurut Imam Al-Aini juga Imam Al-Munawi yang dikutip di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah bahwa tidur siang hari itu dikenal dengan istilah al-qailulatu. Nah, secara fakta ternyata para sahabat juga suka melaksanakan atau melakukan tidur siang hari, di antaranya ketika beres sholat Jumat. Jadi para sahabat dahulu, pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan qailulah setelah melaksanakan sholat Jumat. Hal ini pernah ditegaskan oleh Anas bin Malik dan juga sahabat Sahal bin Sa'ad. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari nomor 940-941. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala kunna nubakkiru bil jumu'ah wa naqilu ba'dal jumu'ah. Dari Anas bin Malik, kami bersegera berpagi-pagi dan awal waktu dalam mengerjakan sholat Jumat dan tidur siang setelahnya. Sedangkan dari Sahal bin Sa'ad, qala ia berkata, kunna nusolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jumu'ata summa takunul qailatu. Kemudian kami beristirahat siang atau qailulah setelahnya. Nah, Imam Ibnu Hajar menerangkan makna hadis ini yaitu para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat duhur ketika panas. Sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah rendah panasnya. Maksudnya ketika badan terasa panas, gerah, istirahat dulu. Ketika sudah dingin, maka para sahabat melaksanakan sholat duhur. Nah, ini diantara penjelasan bahwa yang namanya tidur siang itu diperbolehkan. Tapi kita sebagai orang yang beriman jangan salah menerapkan kenikmatan dari tidur ini untuk melaksanakan kemaksiatan karena tenaga sudah kuat, badan sudah fit. Kita yakin sebagai orang yang beriman, kenikmatan apapun yang telah Allah berikan kepada kita itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang punya al-haya'u, yaitu rasa malu. Kenikmatan begitu besar kita terima, kenikmatan begitu banyak kita terima, tapi kita malu untuk melakukan kemaksiatan dengan menggunakan kenikmatan tersebut. Pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan tidur siang hari di bulan Ramadan, ya secara hukum itu boleh-boleh saja. Tapi masalah tidur di siang hari, banyak orang beranggapan tidurnya orang yang saum pada bulan Ramadan itu merupakan ibadah. Jadi keutamaan tidur pada bulan Ramadan, orang yang saum tidur pada bulan Ramadan itu merupakan ibadah. Nah, di antara keterangan yang menerangkan masalah itu, riwayat Ad-Dailami dan juga hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nah, di antara hadis yang pertama yang menerangkan tentang keutamaan tidur siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang saum, somtus shaimi tasbihun. Diamnya orang saum itu tasbih. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya itu ibadah. Jadi tidur orang yang saum itu ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Doanya pasti diijabah, wa amaluhu mudha'afun, dan ganjarannya atau ganjaran amalnya itu dilipat gandakan. Nah, kita sebagai orang yang beriman meyakini ketika masuk Ramadan itu banyak keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan bulan Ramadan yang harus kita sebagai orang yang beriman bisa mendapatkannya, jangan disia-siakan. Apalagi yang sering kita kenal, diantaranya ketika kita saum imanan wahtisaban, gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Tapi kita lihat fakta
secara ilmu hadis tentang kedudukan hadis ini, apakah bisa dipakai hujah atau tidak, yang menerangkan keutamaan tidur siang hari bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Nah, di antaranya hadis yang tadi saya bacakan, riwayat Imam Ad-Dailami, di dalam sanadnya itu terdapat rawi yang bernama Ar-Rabi bin Badrin. Ar-Rawi ini didhaifkan oleh para ahli hadis, di antaranya Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai. Malahan Imam Ad-Darqutni mengatakan dia itu tertuduh dusta. Abu Hatim mengatakan tidak perlu diperhatikan, begitu pula dengan riwayatnya. Alasan Imam Abu Hatim, kata beliau, karena dhaif dan ia pemalsu hadis. Nah, kita sebagai orang yang berakal sehat tentu tidak ingin memakai sesuatu apapun apabila itu palsu. Nah, tentu ya kita sering mendengar sebagian dari orang, malah saya juga pernah mengalami, karena bikin hadis itu sangat susah, ya makanya terima saja apapun kedudukan hadis tersebut, karena susah bikin hadis itu. Maka saya menjawab, sama dengan kita bikin uang juga susah, maka tidak mengapa walaupun memakai uang palsu karena susah bikinnya. Tapi kita sebagai manusia yang cerdas tidak boleh memakai uang yang palsu. Nah, itu diantaranya. Nah, hadis ini karena ada rawi yang bernama Ar-Rabi bin Badrin, dia disebutnya pemalsu hadis, maka hadisnya maudhu yang kita sering menyebut yaitu hadis palsu. Keterangannya bisa dilihat dalam kitab Tahdibuh Tahdib jilid yang kedua halaman 147. Nah, karena kondisi sanadnya begitu ada rawi yang pemalsu hadis, maka para ulama banyak melihat hadis ini maudhu. Malahan di antara disebutkan dalam kitab-kitab al-maudhu'ah yang menerangkan hadis-hadis palsu. Nah, itu hadis yang pertama yang menerangkan keutamaan orang yang saum tidur di bulan Ramadan itu tidurnya ibadah. Kesimpulannya hadis yang pertama hadisnya palsu atau maudhu. Nah, yang kedua hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, nomor hadisnya 3937. Isinya hampir sama, cuma ada perbedaan dari segi redaksi. Nah, dalam hadis ini terangkan naumus shaimi ibadatun. Kalau dalam redaksi Imam Ad-Dailami, wa naumuhu ibadatun. Kalau dalam redaksi Imam Al-Baihaqi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang saum itu merupakan ibadah. Wa somtuhu tasbihun, dan diamnya itu merupakan tasbih. Wa du'auhu mustajabun, doanya itu pasti diijabah. Kita tahu doa orang yang saum itu pasti diijabah. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya juga itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, Imam Al-Baihaqi dengan redaksi hadis ini itu sanadnya ada dua jalur. Yang pertama jalur Ma'ruf bin Hasan dari Ziyad al-A'lam, kedua jalur Sulaiman bin Amr. Keduanya Ziyad dan Sulaiman menerima dari Abdul Malik bin Umair dari Abdullah bin Abu Aufa al-Aslami. Nah, kita lihat tentang kedudukan hadis ini, apakah sama dengan hadis yang pertama atau tidak. Nah, menurut para ulama hadis, di dalam sanad ini juga sama ada kedhaifan. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan dan yang kedua Sulaiman bin Amr. Malahan Imam Al-Baihaqi sendiri beliau menyebutkan berkenaan dengan hadis ini, Ma'ruf bin Hasan dhaifun wa Sulaiman bin Amrin an-Nakhai ad'afu minhu. Ma'ruf bin Hasan itu lemah dan Sulaiman bin Amr an-Nakhai itu lebih lemah darinya. Bisa dilihat dalam kitabnya itu Syu'abul Iman. Sulaiman didhaifkan juga oleh para hadis, diantaranya Imam Ahmad. Beliau berkata, kana yada'ul hadis. Rawi yang bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai, ia adalah pemalsu hadis.
Yang kedua Imam Al-Bukhari. Malahan Imam Al-Bukhari mengatakan dia itu matruk. Rawi yang tertuduh dusta. Ad-Dahabi berkata dia kadzabun. Bukan bohong tapi tukang bohong. Suka berdusta. Bisa dilihat dalam kitab Mizanul I'tidal. Jilid yang ketiga halaman 305. Nah, melihat keterangan yang tadi dari para ulama tentang hadis yang kedua, ada rawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan, yang kedua Sulaiman bin Amr. Berarti jelas sekali kenapa Imam Al-Baihaqi menyebutkan Sulaiman bin Amr an-Auhi itu lebih doib dari Ma'ruf bin Hasan. Karena Sulaiman bin Amr an-Auhi itu karena yada'ul hadis, pemalsu hadis, disebut kadzabun, dia pendusta. Maka kesimpulan rawi ini sama dengan rawi yang pertama, kedudukannya itu tidak bisa dijadikan hujah karena hadisnya palsu. Pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita beranggapan tidur siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang saum itu ibadah, dengan bersandarkan kepada hadis ini, maka hadisnya palsu, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, mungkin kita sebagai orang yang beriman tidak akan membiarkan nilai-nilai keagungan Ramadan yang begitu banyak berlalu karena kita sepanjang hari terus tidur. Walaupun secara hukum asal tidur siang hari itu tidak mengapa, tapi jangan sampai keagungan atau keutamaan bulan Ramadan itu berlalu sia-sia. Karena kita bergadang semalaman, sesudah sahur tidur, bangun-bangun pas maghrib, sholat juga disatukan. Jangan sampai seperti itu. Karena kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, ketika masuk bulan Ramadan, itu Rasul lebih giat, apalagi ketika masuk 10 terakhir. Rasul mengecahkan ikat pinggang untuk menaikkan amal soleh. Para hadirin pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan yang tadi kita bisa menyimpulkan, satu, bahwa tidur itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, yaitu dengan cara memanfaatkan atau menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepadanya. Ketika kita badan sudah rileks, sudah fit, maka gunakanlah untuk taat kepadanya. Yang kedua, tidur di siang hari itu tidak mengapa. Tapi ketika pada masuk bulan Ramadan, jangan sampai keagungan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan itu sia-sia berlalu. Dan yang ketiga, hadis yang menerangkan tentang keutamaan bahwa tidurnya orang yang saum itu merupakan ibadah, ternyata kedudukannya kedua-dua hadisnya adalah maudhu, palsu. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujah oleh kita untuk meyakini tidur orang yang saum pada bulan Ramadan itu merupakan ibadah. Nah, sebagai penutup, maka kita sebagai orang yang beriman, kita harus mempersiapkan dari awal-awal bahwa saum Ramadan itu merupakan bulan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebulan penuh kita malah sia-sia karena kita tidur terus-terusan saking ngantuk atau bergadang waktu malamnya. Maka oleh karena itu, jadilah kita orang yang beriman yang bisa memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktu yang kita habis ketika dimintai pertanggungjawaban itu malah memberatkan kita. Nah, pemirsa PSTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan tentang tidur siang hari di bulan Ramadan. Intinya hadis yang menerangkan tentang keutamaannya, kedudukannya adalah doib. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi pemirsa PSTV semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.